Jakarta pagi ini sudah ramai, baik para pejalan kaki maupun yang berkendaraan. Matahari pagi sudah terang bersinar memberikan cahayanya ke bumi. Sebuah taksi bermerek Birung Biru baru saja memasuki area parkir gedung. Saat taksi berhenti tepat di depan pintu masuk lobi gedung, terlihat seorang pria berumur 40 tahun baru saja turun dan menenteng tas ransel sekalian mendorong travel bagnya menuju pintu masuk. Pak Sugiarto Wijaya, RBD untuk wilayah timur baru saja tiba untuk menjalani training manajemen selama sebulan. Begitu juga dengan ketiga temannya yang baru saja terangkat menjadi RBD tiba bersama dengan Pak Toto di HO. Silakan Pak naik saja ke lantai 7 ruangan Ibu Citra, kebetulan beliau sudah menunggu bapak-bapak di ruangannya. Pintu lift terbuka di lantai 7, tampak beberapa staf baru saja tiba di kantor. Keempatnya segera melangkah masuk ke ruangan Citra, dan setelah mendapatkan izin dari pemilik ruangan yang baru saja diinformasikan oleh sekretaris pribadinya, akhirnya mereka berempat dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi, sapa mereka bersamaan saat pintu ruangan terbuka. Selamat pagi, Pak Toto, Pak Indra, Pak Rafa, dan juga Pak Hendra. Selamat datang di HO kita. Oh iya, silahkan duduk, ujar Citra setelah berjabat tangan dengan mereka dan mempersilahkan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Bentar ya Pak, Citra lagi balas email dulu, lanjut Citra sambil duduk di kursinya kembali. Mereka berempat masih diam sambil menunggu Citra selesai mengirim email. Oke, jadi pertama-tama Citra ucapkan congratulations buat bapak berempat karena sudah terpilih untuk mengisi posisi baru sebagai RBD di pos masing-masing, ujar Citra setelah menutup laptopnya. Ya Ibu, makasih banyak. Sama-sama Bu, jadi bapak-bapak akan mengikuti beberapa training yang nanti akan dibantu oleh sales trainer kita. Dan Citra berharap bapak sekalian mampu menyerap bahan-bahan training nantinya dengan cepat. Supaya nanti saat kembali ke pos masing-masing sudah mampu menguasai keseluruhan SOP perusahaan, ujar Citra dengan tampilan elegannya pagi ini mampu membuat keempatnya berdecak kagum. Mungkin ada baiknya Citra mengajak bapak-bapak sekalian berkenalan dengan para jajaran direksi di perusahaan kita, lanjutnya. Kami ikut aja Bu, kata Pak Toto dan diiyakan dengan yang lainnya. Baiklah, kebetulan semua direksi sudah pada ngumpul di ruangan meeting direksi. Yuk kita Pak langsung ke sana aja. Akhirnya mereka berlima menuju ruangan meeting direksi yang tak jauh dari ruangan Citra saat ini. Di ruang meeting sudah pada berkumpul para direksi perusahaan dan juga tak ketinggalan Al selaku pemilik perusahaan juga hadir di ruangan itu. Selamat pagi, sapa Citra saat memasuki ruangan. Kebetulan lagi pada ngumpul nih, Citra hanya pengen kenalin ke semuanya RBD kita yang baru. Oke, gua Nostra. Hai Pak Toto, Pak Hendra, Pak Indra, dan Pak Rafa. Moga betah Pak, ujar Nos yang memulai berkenalan saat keempatnya mengelilingi meja bundar sambil berjabat tangan satu persatu. Oke, gua Lara, panggil aja L. Hai, I'm Kim. Hai, saya Cinta, Supply Chain Director di perusahaan. Saya juga baru join beberapa minggu lalu. Sin, lu nggak minta nomor mereka? Celetuk Nos membuat L tertawa. Apaan sih Kang Nos? Ujar Citra sambil melototkan kedua matanya ke arah Nos yang sudah cengengisan di kursinya. Ini Pak Alit selaku legal director kita, ujar Citra saat mereka berada di kursi Alit. Alit Pak, saya Benny Pak, KNC Director. Dan yang terakhir sudah pada kenal kan? Tanya Citra dan keempatnya tersenyum saat sudah berada di meja sang owner. Pak Toto, Pak Indra, Pak Hendra, dan Pak Rafa, selamat buat kalian. Silakan dilanjut, Cit, ujar Al yang sudah berdiri dari kursinya sambil menjabati satu-satu. Setelah sesi perkenalan, akhirnya Citra pamit untuk mengantar mereka ke ruangan sales trainer. Oh iya Pak Toto, lusa acara pelamaran Pak Resa kan? Tanya Citra saat mereka lagi berjalan menuju ke ruangan training. Iya Bu, tapi saya tidak bisa hadir, jawab Pak Toto. Rencananya sih Citra akan ke Makassar besok. Ada urusan pribadi lah pokoknya. Kalau sempat nanti Citra akan usahain hadir juga selaku pihak perwakilan dari perusahaan, ujar Citra.
Oh, makasih banyak kalau misalkan ibu bisa hadir di sana, karena biar gimana pun Pak Reza juga kan baru saja terangkat jadi GM. Mungkin kalau ada dari pihak manajemen bisa hadir di acaranya, Pak Reza akan merasa sangat senang sekali pastinya, ujar Pak Toto. Baiklah, nanti Citra akan usahain bisa hadir di acara sana. Makasih banyak ya Bu, sama-sama Pak. Setelah memperkenalkan ke sales trainer manager, akhirnya Citra meninggalkan mereka berempat untuk memulai training mereka hari ini. Setelah ditentukan tanggal pertemuan keluarga dengan tempo sesingkat-singkatnya, maka Ayah Rahma dan Ayah Reza langsung mempersiapkan apa yang perlu disiapkan dalam acara pelamaran. Tadinya dari pihak Reza ingin mengundang keluarga inti saja, tapi semakin dekat acaranya justru si Reza sendiri yang menambahkan tamu undangan, yaitu teman kantor dan sahabat terdekat. Jadilah sekalian dibuat acara lamaran dan kenalan antara keluarga besar, karena ini pengalaman pertama buat Reza dan Rahma sendiri belum tahu mau prepare yang seperti apa untuk acara tersebut. Akhirnya setelah diskusi sama orang tua, baca-baca referensi di internet, dan ingat-ingat acara lamaran beberapa teman mereka, akhirnya dipersiapkanlah segalanya. Dekorasi yang tidak terlalu mewah tapi masih berkelas mampu menyulap ruang tengah rumah Rahma menjadi sebuah tempat mewah dalam acara pelamaran tersebut. Reza maupun Rahma masih bersalam-salaman terhadap para tamu yang baru saja hadir di acara tersebut, baik dari pihak keluarga besar maupun pihak dari sahabat teman sekantornya. Di antara hal-hal spesial di hari lamaran tersebut, terlihat Rahma yang sedang menerima tamu tersenyum paksa dan kedua matanya masih mencari-cari sosok seseorang yang sangat diharapkannya bisa hadir di acara lamaran dia. Wih, cantik banget lu mah, ujar salah satu teman sekerjanya. Makasih say, jawab Rahma sambil cipika-cipiki. Di tempat yang berbeda, tampak Reva juga sedang dalam perjalanan menuju rumah Rahma. Saat di perjalanan, dia pun menelpon seseorang untuk diajaknya dalam acara pelamaran tersebut. Gadis itu sedang menelpon Al untuk bisa menemaninya di acara. Akan tetapi sepertinya dia hanya mendapatkan sebuah jawaban yang membuatnya kecewa. Lu di Jakarta ya, katanya mau balik ke Makassar hari ini. Ya udah deh kalau gitu, bye. Terlihat sebuah kekecewaan di wajah gadis itu. Sebuah senyuman yang tadinya terlukis di wajahnya menghilang begitu saja, berganti sebuah wajah yang murung setelah menutup teleponnya. Malam ini juga sebuah SUV Range Rover membelah jalan menuju rumah Rahma. Tampak Al dan Citra sedang duduk berduaan di kursi kedua belakang supir. Citra malam ini tampil begitu elegan dengan busana berwarna merah. Al yang melihat penampilan adiknya malam ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena sebelumnya Al sudah menegurnya untuk berpakaian yang tidak terbuka seperti ini. Akan tetapi Citra mampu memberikan sebuah alasan yang bisa diterima oleh sang kakak. Saat di perjalanan, HP Al tiba-tiba berdering tanda panggilan masuk dari seseorang. "Siapa kak?" tanya Citra. "Temen Cit," jawab Al. "Hihi, temen atau teman?" Citra mulai ngeledek si Al sambil tangannya melingkar di lengan Al. "Ya, halo Fa." Aku nggak bisa hadir, sorry ya, karena aku masih di Jakarta." "Ya, mau gimana lagi, sekali lagi sorry." "Ya udah, bye." Setelah Al menutup teleponnya, Citra menatap wajah Al seperti menyelidik siapa yang barusan menelponnya. Sambil menyipitkan kedua matanya meminta sebuah penjelasan dari sang kakak yang membuatnya penasaran.
Dia Reva, ujar Al singkat. Reva? Apa Cicit kenal nggak? Tanya Citra. Lalu mengembungkan kedua pipinya karena tak mendapat jawaban lagi dari sang kakak. Satu hal yang ingin aku bilang ke kamu, di sana nanti anggap kamu nggak mengenaliku. Apapun yang terjadi, kamu seakan tidak mengenaliku dan bersikap biasa saja, ujar Al membuat Citra mengernyitkan alis. Loh, kenapa gitu kak? Tanya Citra heran. Ikuti saja kata-kataku dan gak usah banyak nanya, jawab Al, membuat Citra tak bisa apa-apa lagi. Dia sangat mengenal sosok sang kakak, selalu saja menjadi orang yang misterius dan selalu menyembunyikan jati dirinya. Tapi satu hal yang Citra tangkap, ada sesuatu yang Al sembunyikan, tapi jelas ini ada hubungannya dengan Reva atau Rahma. Oke deh, kakakku sayang.